Pernikahan Napoleon Bonaparte dengan istri pertamanya, Joséphine de Beauharnais, terkenal karena berakhir akibat perselingkuhan dan pemborosan gila-gilaan Joséphine. Tapi, seberapa banyak yang kamu tahu tentang istri kedua Kaisar Prancis ini? Mari kita bahas tentang Habsburg Archduchess Marie-Louise, sang istri kedua dari Napoleon Bonaparte. Selamat datang di Casanova Semesta. Kali ini kita akan bahas kisah yang jarang diketahui oleh orang-orang, yaitu kisah dari istri kedua Kaisar Prancis, Napoleon Bonaparte. Dari berperang melawan bangsanya sendiri sampai menjadi agen rahasia Austria Prancis, inilah kisah Habsburg Archduchess Marie-Louise. Pada tahun 1810, Marie-Louise yang berusia 18 tahun meninggalkan Wina untuk menikahi Napoleon. Pernikahan Napoleon dengan Joséphine de Beauharnais baru saja berakhir beberapa bulan sebelumnya, dan Napoleon ingin memperkuat kekaisarannya dengan memiliki pewaris laki-laki. Meskipun sebelumnya dia didiagnosis mandul oleh seorang dokter, ternyata itu salah karena dia mampu memiliki anak dari salah satu pelayan saudarinya. Marie-Louise adalah pilihan yang sempurna. Sebagai seorang Habsburg Archduchess, dia memiliki kredensial yang luar biasa. Dia adalah cucu buyut dari Permaisuri Maria Theresa dan putri dari Kaisar Francis de Goa dari Kekaisaran Romawi Suci. Dia terkait dengan hampir semua dinasti berkuasa di Eropa. Marie-Louise sangat dicintai dan dihormati, dan ayahnya memimpin kekaisaran besar. Dibesarkan di istana-istana Habsburg, dia menerima pendidikan yang menyeluruh, termasuk bermain piano, gitar, dan harpa. Dia juga paham pentingnya mengelola hubungan diplomatik. Di antara teman-temannya, dia dikenal cerdas dan suka bercanda. Menteri Luar Negeri Austria, Clemens von Metternich, melihat bahwa pernikahan dengan Marie-Louise bisa menjadi alat yang kuat untuk mengendalikan penakluk Korsika. Dia dengan hati-hati menawarkan Marie-Louise kepada Napoleon, sementara para intriger di istana Prancis mendorong perceraian kekaisaran. Kecerdasan dan akal sehat Marie-Louise diharapkan bisa menahan langkah-langkah destruktif dan berbahaya dari Napoleon. Marie-Louise sebenarnya menentang perjodohan ini. Sejak ia lahir pada bulan Desember tahun 1791, Prancis telah membuat hidup warga Austria sengsara. Penghapusan monarki dan pemenggalan raja dan ratu Austria alias paman dan bibi buyut Marie-Louise membuat pemerintahan Prancis tidak bisa dimaafkan. Neneknya, Ratu Maria Carolina dari Napoli dan Sisilia, adalah anggota keluarga yang paling keras dalam mengungkapkan kebenciannya terhadap Prancis dan selalu bersikeras bahwa mereka semua harus dihancurkan. Perang antara Prancis dan Austria yang dimulai pada April 1792 berlanjut selama lebih dari 2 dekade. Pada tahun 1809, Napoleon mengalahkan Austria di seluruh kekaisarannya. Wilayah Austria berkurang menjadi 1/4 dari ukuran sebelumnya dan menduduki Wina untuk kedua kalinya. Tindakan drastis diperlukan untuk mencegah keruntuhan monarki Habsburg dan agar wilayahnya tidak jatuh ke dalam kekaisaran Prancis. Namun, betapapun tidak menyenangkannya kalau menikahi Napoleon, Marie-Louise tahu bahwa dia harus menjalankan tugasnya demi kebaikan Austria. Dalam surat kepada seorang teman, dia bahkan berharap ramalan tentang kematian dini dari Napoleon menjadi kenyataan.
Pada 11 Maret 1810, Marie-Louise menikah melalui perwakilan. Napoleon telah menunjuk pamannya dan lawan beratnya dari Austria, Archduke Charles, untuk mewakili Marie-Louise di altar gereja yang berdekatan dengan Istana Hofburg di Wina, tempat kediaman utama keluarga Habsburg. Pada 20 Maret 1811, Marie-Louise melahirkan pewaris laki-laki yang sangat diharapkan oleh Napoleon. Sementara Napoleon bersukacita, Austria, Rusia, dan Inggris sedang merencanakan kehancuran Napoleon. Inggris sangat marah karena Austria telah membentuk aliansi dengan Prancis dengan menikahkan Marie-Louise dengan Napoleon. Dengan Marie-Louise dan bayinya, Kaisar Prancis ini mulai mengabaikan tugasnya di medan perang. Waktu tidak berpihak padanya, terutama ketika dia membuat kesalahan besar dengan menginvasi Rusia pada Juni 1812. Dalam waktu 6 bulan, salju Rusia menghancurkan Napoleon dan pasukan La Grande Armée dari hampir 1 juta orang menjadi hanya sekitar 100.000 orang. Kekalahan ini merupakan awal kehancuran dari pemerintahan Napoleon dan hancurnya aliansi Austria-Prancis. Marie-Louise sangat terkejut ketika mengetahui bahwa ayahnya telah bergabung dengan Rusia dalam perang melawan suaminya. Percaya pada Napoleon dan merasa bahwa dia tidak terkalahkan, Marie-Louise tetap setia kepada Napoleon dan Prancis. Dia bahkan memohon kepada ayahnya untuk tidak mencoba mengalahkan Napoleon lagi. Pada Maret 1814, Marie-Louise berdiri sebagai Archduchess Paris, dipaksa untuk memutuskan apakah dia harus menghadapi ayahnya dan sekutunya yang siap menyerbu Paris, atau melarikan diri ke lembah Loire di Centre-Val de Loire, seperti yang didesak oleh salah satu pengawal Napoleon. Marie-Louise memilih untuk melawan ayahnya dan tetap setia kepada Napoleon. Sayangnya, keberaniannya itu tidak terlalu berguna. Pasukannya di Paris dikalahkan dengan mudah. Dia dan putranya dipaksa kembali ke Wina sebagai pengungsi. Setelah kembali ke Wina, Marie-Louise diberikan jabatan Archduchess untuk memimpin Parma, Piacenza, dan Guastalla oleh sekutu untuk mengamankan abdikasi Napoleon. Pemerintahannya di Parma dikenal progresif, dengan kebijakan yang mendukung hukum yang adil dan hak-hak perempuan serta anak-anak. Ini membuat rakyat Parma setia padanya. Namun, gelombang nasionalisme yang dilepaskan oleh Napoleon di Italia membuat posisinya tidak aman. Pengungkapan kehidupan ganda sebagai Archduchess dari kedua belah pihak yang sedang berperang mengejutkan Eropa dan semua menganggapnya sebagai penghinaan. Tetapi Marie-Louise terus berjuang untuk mempertahankan posisinya di Parma sampai kematiannya. Setelah kematiannya, revolusi menyebar ke seluruh Italia. Marie-Louise dikenang sebagai penguasa yang penuh kasih dan berdedikasi, meskipun hidupnya dipenuhi dengan tantangan dan tragedi. Oke, so far itulah cerita yang saya bisa sampaikan. Kalau kalian suka dengan cerita ini, please like dan subscribe channel ini sebagai bahan bakar semangat gue bikin video yang lain. Thanks buat yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.